Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada calon guru penggerak yang saya hormati, beserta guru-guru SDN 3 Suratani yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam program calon guru penggerak angkatan 9 dalam rangka mensosialisasikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara sosialisasi tentang diseminasi budaya positif sudah saya buka. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan acara kepada saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu calon guru penggerak yang telah berjuang demi kemajuan sekolah kami di sini, terutama dan kepada ibu-ibu semuanya, alhamdulillah yang telah hadir dalam acara sosialisasi guru penggerak ini. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Satu, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya di sekolah kami telah ada calon guru penggerak, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi guru yang lainnya. Mudah-mudahan karena guru penggerak itu sekarang itu sangat vital, karena nanti untuk tahun-tahun yang akan datang kepala sekolah, pengawas itu diambil dari guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak menjadi motivasi juga kepada yang lain. Saya menentukan kepada guru yang lain supaya ikut jejak langkah Ibu Neng ini untuk mengikuti guru penggerak. Yang kedua, dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan kedinasan di Sukatan ini akan menyampaikan satu yang menjadi bunga kalau dalam bahasa Sunda. Kalau betul-betul ini saya itu kalau di kelas itu bujur gandeng kalau pagi-pagi, tapi bujur gandeng itu dalam tanda kutip, bukan bujur gandeng bergerak sana. Saya di bangun itu pagi-pagi itu baca doa, baca surat-surat pendek, baca menyanyi, itu yang saya diharapkan. Mudah-mudahan itu sudah beberapa kelas melaksanakan. Silahkan untuk gandeng di kelas, tapi dengan hal yang positif kegiatan itu membaca doa, membaca surat-surat pendek dan sebagainya. Itu yang saya senang dalam hati itu kalau di sekolah pagi-pagi udah gandeng. Gandengnya gandeng dalam sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng yang menjadikan yang telah menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi halangan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia ini. Rupanya karena waktu cukup saja sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Neng Neni Suhaib.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk saya melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kemudian terima kasih kepada pengatur acara. Kemudian rekan sejawat Bapak Ibu Guru SDN Sukantani yang sudah mendukung dalam diseminasi ini. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu Guru, hanya ingin sedikit membagi ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar di guru penggerak ini. Ya langsung saja Bu, di sini saya akan membagi ilmu tentang budaya positif. Ya. Jadi apa saja yang harus kita terapkan di sekolah ini tentang budaya positif, kemudian disiplin, kemudian mengatasi masalah. Kalau misalkan di kelas itu banyak sekali masalah yang kita hadapi tentang siswa yang bermasalah. Dan jadi langsung saja ke materi selanjutnya yaitu, saya mengutip di sini ada tujuan pendidikan ya. Menurut KHD, apa KHD itu tahu Bu? Ya, Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan bapak pendidikan kita ya, yang senantiasa ilmu-ilmunya hingga sekarang. Jadi ilmunya itu sangat bagus sekali dan masih berkembang dan bahkan direalisasikan ya, bahkan sekarang juga di kurikulum merdeka ya. Jadi tujuan pendidikan kita yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun. Ya, Bapak Ibu, kita garis bawahi, kita hanya menuntun ya. Sebagai pendidik kita hanya menuntun. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksakan kepada anak ya. Misalnya, yuk kudu bisa menghitung dalam misalkan 1 hari. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita hanya menuntun sesuai kebutuhan, minat dan kodrat anak tersebut. Agar dapat memperbaiki laku hidupnya, bukan dasarnya. Ya, Bapak Ibu. Di sini ada kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya di sini kodrat anak itu harus sesuai dengan zamannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan zaman Bapak Ibu misalnya dulu ya, zamannya kolonial dihukum. Lalu misalkan ke maca, misalnya dihukum di lapangan. Ya, zaman sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi belajarnya itu misalnya praktik atau membuat produk, presentasi dan lain sebagainya. Nah itu tujuan pendidikan menurut KHD. Kemudian, nah ini ada pengertian tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif itu kebiasaan yang harus berpihak pada murid. Jangan misalkan kebiasaan yang misalnya menyiksa murid. Misalnya yang menyiksa murid itu harus pagi-pagi misalnya ya ke sekolah misalnya yang dulu. Tapi ternyata gurunya tidak memberikan tauladan bagi anak-anaknya ya, seperti itu. Kemudian kalau ada anak yang kritis, jangan misalnya digandeng misalnya ya, berbicara saja, jangan seperti itu, biarkan anak itu mengeluarkan pendapatnya. Kemudian apabila itu bernilai positif, kita tampung dan kita arahkan. Nah tentunya sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya, nah konsep budaya positif yang akan saya bahas yaitu tentang yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, usahakan kita sebagai guru atau pendidik itu, usahakan si siswa belajar itu dengan nyaman, ya. Jangan merasa tertekan. Kakara datang guru nawai gusian misalkan ya gurunya itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi ada sambutan, resep sama guru ini mah. Jadi semangat belajarnya, jadi nyaman ya. Berpikirnya pun akan mudah untuk siswa ya. Jangan misalkan datang guru menginvestigasikan misalnya ya. Jangan seperti itu. Jadi usahakan kita menjadi guru yang dinanti oleh gurunya ya. Bukan namun tak ayah guru teh atau jangan seperti itu. Jadilah guru yang dinanti oleh siswanya akan kehadirannya. Ya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita ingin menjadi guru mengontrol siswa yang bagaimana ya? Apakah nanti dibahas yang selanjutnya? Apakah pukul atau kontrol teman atau kontrol manajer dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan praktik bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ya. Jadi ibu dan bapak berpasang-pasangan. Yang satu harus mengepalkan tangan dan yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Misalnya bayangkan ibu itu memegang berlian di kepalan tangan temannya. Nah yang satunya berusaha misalnya Bu Santi dengan Bu Sri, Bu Kokom dengan Bu Ihat, kemudian Bu Dina dengan Teh Bapak dengan Pak Arul, boleh ya? Siapa yang mau mengepalkan tangannya, yang akan mempertahankan berliannya? Yang satu mengepalkan tangannya, mempertahankan berliannya. Satu saja. Semacam panco itu. Jadi Pak memaksa, yang satu memaksakan untuk membuka itu berlian itu. Berlian itu satu mahal. Oke. Silakan. Dia mainnya berlianan nih hesek kieu teh. Oh, ieu mah hesek kieu bukan berlian. Hesek ieu mah mempertahankan diri. Sudah Bapak Ibu? Bisa tidak? Gampang-gampang. Atuh teh ngabur teh lah. Ganti-ganti. Ganti-gantian teh jadi 10. Ngabur jadi 10. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari ini tentang kontrol? Apa coba? Ada yang bisa memahami dari praktik ini? Sembuh. Silakan Bapak. Dari praktik tadi saya membuka dengan teman saya, tetapi teman saya itu tetap mempertahankannya dengan dengan kesimpulan bahwa teman itu mempertahankan
haknya dan kewajibannya. Iya. Mungkin Bu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi intinya dari kontrol ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kalau orang lain tentunya orang lain yang mengontrol diri sendiri. Sekuat apapun kita ingin membuka kepala itu, kalau orang lain tidak membukanya tidak akan. Ya, nah begitupun dengan kita. Misalkan orang kaya memintakan si siswa itu dengan cepat, ya. Jadi kontrol si siswa itu hanya ada pada siswa. Kita hanya menuntun saja, memfasilitasi saja bagi siswa, ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya abi teh hoyong menguasai Bu Iha, tidak bisa, ya. Pemikiran Bu Iha tidak mungkin saya bisa terlawak, ya. Karena Bu Iha yang hanya bisa mengontrol dirinya, saya pun yang bisa mengontrol diri saya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, dahulu ya, misalkan ada ilusi yang seperti ini dahulu, bahwa perubahan paradigma teori kontrol ilusi dari Dr. William Glasser dahulu ini. Jadi dahulu ilusi guru bisa mengontrol murid dahulu. Ya. Padahal sebenarnya sudah ditemukan teori-teori yang baru bahwa kita tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya. Jadi ini mah teori zaman dahulu yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya. Selanjutnya, nah kita langsung ke disiplin ya. Jadi apa itu disiplin? Apa latar belakangnya, pengertiannya ya? Langsung saja. Berasal dari bahasa Latin disiplina ya. Bahasa Latin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin itu yaitu memerintah diri sendiri. Ya, misalnya orang hoyong disiplin, misalnya masuk sekolah itu pagi, lamun dititah batur ibu-ibu raos ke. Tapi kalau kesadaran diri sendiri atau memerintah diri sendiri itu akan lebih enak ya. Jadi disiplin itu memerintah diri sendiri untuk belajar ke yang lebih baik. Nah itu jadi maksudnya ya dari disiplin. Nah, kemudian kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu, semuanya pasti. Yang pertama survival. Apa itu survival? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Bertahan hidup ya. Bertahan hidup misalnya kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, pokoknya yang dasar-dasar untuk mempertahankan hidup kita itu disebutnya survival ya. Untuk mempertahankan hidup. Cinta dan kasih perlu tidak Bapak Ibu? Perlu sekali ya. Siswa juga perlu ya. Kemudian penguasaan atau power ya. Penguasaan atau power juga misalnya si anak itu kayak ininya yang berkuasa kemudian kelas ya. Seperti itu. Kemudian kesenangan ya, kesenangan. Suka itu kesenangan? Suka ya. Masa misalnya kita sudah jenuh-jenuh mengajar, tidak ada kesenangan, tidak ada refresh ya, pangandaran ya. Kemudian
untuk bisa menjawab apakah ini termasuk kebutuhan apa gitu ya. Perhatikan, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Reno. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Reno yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi di kelasnya Ibu Lia, kelas 6, si Reno itu suka meminta bekal temannya, paksa, kabatur gitu ya. Jika Anda mengalami seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Reno melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Kenapa si anak itu memaksa meminta bekal temannya? Saya akan coba jawab. Silakan Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang ada di kasus kelas bank ini. Menurut saya ada dua kemungkinan nih. Reno kenapa sampai meminta bekal temannya secara paksa? Yang pertama mungkin karena memang satu kebutuhannya dia di rumah tidak terpenuhi. Bisa kurang kasih sayang juga, kurang perhatian, dan juga maaf dari ekonominya juga mungkin bisa. Jadi mungkin ke sekolah itu tidak sarapan, dengan bekal yang seadanya dia berangkat. Sedangkan ketika dia melihat teman-temannya, ada rasa iri mungkin juga itu. Ada rasa iri di dalam hati Reno. Kenapa saya tidak seperti anak-anak yang lain, tidak seperti teman-teman yang lain yang dikasih bekal yang lumayan cukup, terus juga dikasih seperti sarapan atau bekal makanan juga. Nah, jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena memang sudah jadi satu kebiasaan. Di rumahnya terpenuhi, segala kebutuhannya terpenuhi, tapi tetap aja mau aja mencicipi bekal-bekal teman-temannya itu. Mungkin itu. Kemudian kalau tindakan saya, kalau ada anak saya yang seperti itu, saya memberikan bukan nasihat, pengertian kepada Reno tersebut. Yang pertama saya harus tahu dulu nih seperti apa kondisi Reno itu di rumah. Yang keduanya, kalau misalkan dari dua kemungkinan itu saya sudah tahu, saya dikasih pengertian ke anak tersebut bahwa yang dilakukannya itu sangat tidak bagus dan tidak boleh dilakukan. Mungkin itu yang. Terima kasih Bu Ina, jawabannya memang sangat menguasai seluruh dari kebutuhan yang Reno harapkan. Coba. Nah ini ya, dalam konteks kasus tadi, jadi dari semua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Jadi semua kebutuhan yang Reno butuhkan itu belum terpenuhi ya. Seperti tadi kata Bu Dina, dari keluarganya, kemudian kasih sayangnya dan sebagainya ya. Jadi ini mau mencakup keseluruhannya. Yang pertama, mungkin Reno lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal ya. Karena tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, jadi meminta kepada atau memaksa kepada temannya. Dan ini termasuk ke dalam kebutuhan survival atau mempertahankan hidupnya atau kebutuhan dasarnya. Kedua, teman Reno jadi perhatikan Reno. Jadi yang menjadi pusat perhatian sama ayahnya berulang kali tidak ingin diperhatikan sama temannya. Ya, kekurangan kasih sayang. Ya, love and belonging atau cinta kasih. Ya, kita juga pernah mengalami ya, ibu sok salting begininya. Ya, ingin diperhatikan. Ya. Ya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, jadi saya hebat nih, saya bisa memeras makanan temannya. Jadi ini kekuasaan atau menguasai gitu ya di kelas.
Yang keempat, Reno merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu dengan bekal yang sama. Ya, kebebasan atau freedom ya. Saya melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dina. Bu Dina itu suka dibagikan lagi ya Bu Dina ya. Jadi ada kesamaan, adil ya, seperti itu. Jadi ada kebebasan, misalkan saya bosan makan ikan, dari temannya ada misalkan telur, nah jadi terpenuhi kebutuhannya ya. Yang kelima, Reno hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ya. Jadi iseng, resep, itunya dari yang batur teh ya. Jadi hanya untuk kesenangan saja, untuk memenuhi rasa kepuasan ya. Jadi senang kalau lihat orang menderita aja. Nah, habis suri. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang tadi sudah dipahami ya tentang kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya. Jadi motivasi itu ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Ya, kalau X berarti dari luar, kalau ins berarti dari dalam. Yang bagus mah yang intrinsik ya. Kalau misalnya Abi misalnya ya, motivasi ingin rajin ke sekolah itu misalnya pengen ada reward dari bapak ya, misalnya pengen ada hadiah dari bu Bokol misalnya ya. Nah itu mah motivasinya ekstrinsik dari luar, bukan dari diri sendiri ya. Contohnya lagi misalnya saya mah misalnya mau baik membantu Bu Santi misalkan dalam pekerjaan raportnya karena ingin diberi kentang misalnya diberi imbalan. Nah itu dari unsur ekstrinsik, jadi bukan dari diri karena ada sesuatu motivasinya ya begitu. Kalau yang bagus, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal itu. Bisa dari diri, karena misalkan memang seharusnya saya disiplin di sekolah ini. Nah kalau itu mah dari diri, dari prinsip tanpa ada misalkan iming-iming yang lain. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah kemudian Bapak Ibu di sini juga ada kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kadang kita suka begini ya, iya teh hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nah kita cermati dulu kasusnya ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi si IPA teh sedang belajar matematika, tapi calik wae nya malah menggambar di dalam buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup. Ya, luas sebenarnya ketika dia sedang berdiam diri, gambaran ternyata guru matematikanya bertanya. Ya. Dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Lalu misalkan sedang belajar, si siswa itu memberi cari kita semua sok bakal tadi mulutnya gaduh di kelas atau ditertawakan ya. Serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Ya, jadi diserikan ke teman aku. Kemudian Pak Seno membiarkan hal tersebut dan menyuruh IPA ke depan sambil memegang ujung hidungnya. Ya, jadi umpama dipermalukan ya, disuruh ke depan. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Kemudian, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Jawab dan mengapa.
Silakan siapa yang mau mencoba jawab dari kasus ini. Mungkin saya lagi yang mewakili Pak Koko, mungkin saya Pak Koko akan memberi tambahan. Ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Saya sendiri tidak setuju. Karena yang tadi itu kita itu kata Ki Hajar Dewantara memperlakukan anak itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, di zaman sekarang ini kita kan udah masuk ke zaman milenial, bukan zaman kolonial lagi. Kalau zaman saya pada waktu itu mungkin seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini dilakukan dan kita baik-baik aja gitu tanpa ada rasa dendam, benci atau apa kepada guru. Tapi kalau tindakan ini dilakukan untuk saat ini, alangkah downnya mental anak, kemudian mungkin ada rasa dendam ke gurunya, jadi tidak suka dan lain sebagainya. Jadi tindakan Pak Seno jelas tidak saya setujui, karena yaitu satu harus sesuai dengan zamannya memperlakukan anak, yang kedua itu bukan untuk menguatkan anak tapi untuk mendownkan mental anak. Dan apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau saya pribadi lebih ke hukuman, karena memang kan anak itu disuruh ke depan sampai dipermalukan, dikasih teriakan sama teman-teman lainnya, itu justru hukuman. Yang nantinya kalau hukuman itu ada, timbul lagi rasa benci, rasa dendam kepada gurunya, sehingga jangankan untuk pelajaran matematika saja. Matematika itu kan menurut sebagian anak pelajaran yang sangat menyeramkan gitu kan. Jadi tidak semua anak suka dengan pelajaran matematika. Ditambah lagi dengan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh gurunya seperti itu, malah lebih menjadikan ketakutan yang paling besar. Jadi bagaimana pelajaran itu bisa masuk ke anak tersebut kalau anak itu tidak suka dengan gurunya, yang mau tidak mau pada akhirnya pasti bakal terjadi seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Dinda, sangat suka memahami sekali ya. Saya belum melakukan hukuman yang konsekuensi, tapi Bu Dinda sudah paham tentang kasus ini, bahwa yang pertama dia tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, kemudian ini termasuk ke hukuman ya, benar sekali. Lanjut, kita akan membahas tentang hukuman yang konsekuensi. Nah, Bapak Ibu agar lebih memahami bahwa hukuman itu, konsekuensi itu apa, dan kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Ya, jadi konsekuensi itu bisa bersifatnya positif. Ya, kalau konsekuensi jadi akibat dari perbuatan kita sendiri. Ya, kalau yang kedua hukuman adalah suatu konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Ya. Jadi kalau hukuman berhubungannya dengan norma, aturan dan hukum. Nah, bisa membedakan ya Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya, kita latihan membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Apa? Hukuman. Ya, oke, kita save dulu ya. Hukuman. Ya, Nanti lari kita di lihat. lapangan basket, jadi kita bisa hukuman. Ya, hukuman ya. Yang kedua, murid diminta push up karena tidak memakai masker ke sekolah.
Konsekuensi hukuman? Hukuman. Hukuman, boleh ya. Catat, Abdul. Yang ketiga, mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket karena saat pelajaran mengobrol dengan teman. Hukuman. Konsekuensi. Ya, bisa dulu ya. Murid diminta tidak pakai sepatu karena tidak taat aturan memakai sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya. Kita buktikan ya Bapak Ibu, cekidot. Ya. Siap. Jadi itu. Nah, ya. Jadi benar sekali lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena berkaitan dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian murid diminta push up karena tidak memakai masker ke sekolah. Nah, ini mah mungkin dulu zaman COVID ya, jadi wajib memakai masker. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi karena tak ayahnya peraturannya dina tata tertib, misalnya yang mencoret-coret harus diganti oleh siswa yang mencoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket karena saat pelajaran mengobrol dengan teman, ini juga hukuman. Kemudian murid diminta tidak pakai sepatu karena tidak taat aturan memakai sepatu hitam, itu juga hukuman karena ada tata tertib. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu juga termasuk hukuman. Saya Bapak Ibu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada restitusi dan posisi kontrol guru. Ya. Jadi kita itu sebagai guru, sebagai apa? Memiliki kontrol yang mana yang seharusnya yang kita miliki. Ya. Nah, yang pertama ada penghukum. Ya. Nah, sama ya, saya juga merasakannya ya. Suka jadi guru sebagai kontrol penghukum. Biasanya kata-kata ini seperti ini. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, misalnya, kamu tidak bisa, nah itu langsung ya kita ada menghukum anak. Jadi anak itu disalahkan, dihukum. Ya. Menurut Bapak Ibu, kalau misalkan kita sebagai guru memiliki kontrol penghukum itu bagus tidak? Ya bagus. Ya, sesuai dengan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Biasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Atau sih karunya Kak Ibu di sini carikan kepala sekolah. Jadi anak teh ada rasa bersalah. Kamu ini si ibu gara-gara Abi misalnya ya. Jadi nanti dimarahi kepala sekolah. Ya. Nah, kalau ini posisi kontrol teman. Jadi kita itu kepada siswa itu seperti teman. Ya, misalnya ditanya dulu kenapa masalahnya, gitu ya. Jadi ada step by step. Ya, ada kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi diiming-imingi gitu ya, Bapak Ibu. Misalnya, kalau misalnya kamu tidak terlambat sekolah, nanti ibu kasih bintang untuk nilai kamu. Ya, kemudian ada posisi kontrol guru, manajer. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, yang paling menurut saya ya, yang paling bagus yang harus dimiliki oleh guru yaitu posisi kontrol manajer. Ya, karena dari sini misalkan ada siswa yang memiliki masalah, misalkan tidur-tiduran di kelas. Jadi kita itu harus menanyakan
solusinya agar si siswa itu tidak tiduran di kelas misalnya ya. Jadi yang paling yang harus dimiliki guru itu kontrol posisi manajer. Pada waktu itu nyebat kontrolnya gini. Lanjut. Jelas R. Nah, ada kasus lagi agak lebih Bapak Ibu memahami ya. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Jadi si Pak Alfi teh Bu Rina Dewi Komala sebenarnya. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai seenaknya. Jadi si Pipi dan si Natali teh sudah tahu bahwa Pak Alfi tidak akan masuk ke kelas, diganti oleh Bu Rina Dewi ya. Nah, tindakan Pipi dan Natali yaitu tidak mengindahkan Bu Rina ya. Jadi tidak mengindahkan kayak susurian, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tidak mau mengerjakan tugasnya ya. Bu Rina mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ini ada kata-katanya, Ibu. Ayolah tugasnya kerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk posisi kontrol yang mana? Dari ada yang dikutip itu. Kontrol yang mana Bapak Ibu? Ya, tidak Natali. Ya, coba lihat dulu. Tidak Natali kita. Ada kontrol yang Teman. ya, dia Pak Ibu sudah paham ya bahwa Bu Rina Dewi Komala itu sudah memiliki posisi kontrol sebagai teman ya. Selanjutnya kasus yang kedua lagi ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket ya. Tiba-tiba terlibat pertengkaran adu mulut, sanes diadukeun mulutnya. Jantan. Jadi Asea ya. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Galut pengennya bertengkar berkelahi ya. Menarik seragam Anto hingga kancingnya terlepas ya. Kemudian guru piket meraih mereka dan membawa ke ruangan kepala sekolah. Nah, nama bapak ibu kepala sekolahnya itu Ibu Surti. Selaku kepala sekolah berupaya menenangkannya. Dino, sepertinya kamu sedang marah sekali. Mendengar itu Dino mengalir bercerita. Nah, si Dino teh nyeritakeun kejadian ya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri itu penting. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Anto. Nah, bisa menyimpulkan ini posisi kontrol apa? Iya, kita sekali dulu ya. Posisi kontrol manajer. Bisa digarisbawahi bahwa si Ibu Suti ini menanyakan apa solusinya. Ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Kita sebagai guru harus tahu oh ini kita kan sebagai kontrol yang apa. Jangan sebagai posisi kontrol pengurus saja ya. Harus bisa menjadi posisi kontrol manajer. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian ada keyakinan kelas ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dalam
adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu solusi apabila ada anak yang mengalami masalah atau kendala. Jadi kita bisa menggunakan metode ini atau cara segitiga restitusi ini. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, melalui restitusi guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau misalkan siswa berbuat salah, jangan langsung kamu itu salah, tahu gitu, ya. Jadi kita telusuri dulu masalahnya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi nanti si siswa itu menceritakan apa kejadian yang telah dia lakukan kesalahan itu. Katanya ngegorolang si siswa nanti ya. Selanjutnya memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, jadi kamu teh mau bagaimana kalau sudah melakukan ini? Misalnya ya seperti itu. Selanjutnya, nah ada tahapan-tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Menstabilkan identitas itu menggeser yang tadinya siswa gagal itu menjadi sukses. Maksudnya tadinya salah tapi orang teh di memberi semangat bahwa itu teh memang salah, tapi semua orang juga misalkan pasti melakukan kesalahan seperti itu. Kalau ibu posisi seperti itu misalnya ya, contohnya kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa misalnya ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi si anak teh itu dong, si ibu bakal nyesel Abi telah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sudah menstabilkan identitas yang salah menjadi sukses, tidak ya. Jadi si anak teh si ibu juga tidak begitu kerasnya pada saya gitu ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah melakukan seperti itu misalnya ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kadang kan anak itu udah salis Abi, salis Abi. Nah si itu misalnya ya. Tapi kita justru mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah. Ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Pantas saja kamu begitu. Ibu juga pasti begitu kalau misalkan posisi itu. Ya. Jadi itu maksudnya menstabilkan identitas. Ya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, jadi validasi tindakan itu ada alasannya si anak teh melakukan kesalahan itu. Misalnya, kamu kenapa tiduran di kelas? Misalnya begini, karena saya mengantuk Bu, malam sudah main game misalnya. Iya, ibu juga kalau misalkan posisi kamu, pasti ibu juga mengantuk. Ya, jadi nanti si anak teh jujur keluar. Ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Seperti yang tadi ya Pak, yang Anto ya kancing. Nah, kamu bangga, jadi mempertahankan dirinya. Jadi dikasih validasi gitu. Jadi tidak salah-salah terima. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, maksudnya solusinya ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi misalnya apa yang kamu percayai dari masalah itu, apakah kamu melanggar kepercayaan yang ada di kelas, misalnya seperti si itu yang tiduran yang misalnya itu tidak menghargai guru misalnya. Nah itu sudah ada jawabannya. Nah bagaimana nanti misalnya mau menyelesaikan
tinggal lanjut. Marah. Jadi ada step by stepnya ya Bapak Ibu ya. Jangan kita langsung misalkan ngehukum mana anu ya. Jangan. Sekarang zamannya sudah berbeda ya. Kita jadi guru milenial ya, bukan kolonial. Posisikanlah kita sesuai dengan kadar anak dan zamannya. Selanjutnya udah ya Bapak Ibu ya. For watching, terima kasih sudah menonton saya, sudah menerima sharing dari saya. Maaf sekali lagi ini bukan menggurui, tapi hanya berbagi ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu juga sudah lebih senior dari saya ya pengalamannya. Saya bukan menggurui sekali lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neng Susutu Hayani selaku guru penggerak. Alhamdulillah telah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Bukan hanya buat Bu Neng aja selaku guru penggerak, kita juga mudah-mudahan termotivasi gitu ya untuk mengikuti calon guru penggerak. Alhamdulillah acara lewat sampai akhir dan selesai. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan untuk selanjutnya itu tanya jawab. Tanya jawab dulu. Aduh maaf ya. Untuk selanjutnya itu tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu guru yang mau menanyakan tentang materi yang disampaikan kepada Ibu guru. Nah, terus dulu. Silakan yang mau bertanya. Sok, silakan. Ibu Nur, silakan. Silakan Ibu. Bagaimana tentang budaya positif? Kita ngomong dulu pertanyaan dari Ibu Koko Ibu Dina ya. Bagaimana selanjutnya silakan. Ini mau bertanya bagaimana cara mengatasi siswa kalau yang kelas ya, siswa yang selalu tidak memperhatikan kalau kita itu menerangkan, sedangkan waktu mengerjakan melihat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan hukuman pada siswa. Misalkan siswa tidak mengerjakan PR, datang ke sekolah, terus siswa dikeluarin, disuruh mengerjakan di luar kelas. Tapi siswa setelah di luar kelas itu tidak mengerjakan, bahkan geuleuy, hotel, lompatan. Apakah yang tepat itu di luar kelas atau di dalam kelas diberi hukumannya? Tapi disuruhnya suruh mengerjakan soal. Meskipun disuruh di luar kelas, pas masuk tetap saja salah, tetap saja tidak dikerjakan. Mana yang Iya, terima kasih dari Ibu Ika telah memberikan kopi juga. Iya, Tapi ini deh. oh tapi tidak iya. Tapi penasaran kalau kita naros teh. Oh, mangga. Tentang kebutuhan dasar anak itu ya, tadi ada 5 kan. Satu ya survival, yang kedua cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang saya tanyakan, kebebasan seperti apa yang didapat anak ketika anak berada di kelas? Luas yang melihat selenting. Jadi
kebebasan seperti apa ya? Yang apa? Yang kebebasan seperti apa yang akan didapat anak atau perlakuan guru ke anaknya itu ketika berada di kelas. Ya. Oh Bu Dede. Ada masak cewek. Kita harus menjaga kedisiplinan ya, disiplin. Terhadap anak kita harus disiplin. Datang jam segini, tapi apakah kita mampu nggak memberi kedisiplinan terhadap anak tersebut? Kalau kita harus disiplin, berarti kita dulu harus disiplin ya. Bagaimana cara mengatasinya? Baiklah, Ibu akan jawab satu-satu. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, ini dari Ibu siapa? Tadi Ibu Dina dari Ibu Dina selaku guru PKI menanyakan bagaimana tentang budaya positif. Silakan Ibu. Terima kasih ya pertanyaannya dari Bu Lina. Bagaimana budaya positif ya? Yang dimaksud budaya positif itu pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Maksudnya pembiasaan itu misalkan di sekolah lain nih yang saya lihat ya, seperti di CDP lain itu ada satu mood pagi. Nah itu merupakan budaya positif itu ya. Jadi bukan siswa yang menunggu guru, bukan. Jadi guru yang menyambut siswa. Itu salah satu contoh. Jadi budaya-budaya positif itu pembiasaan positif yang kita harus memberi contoh kepada siswanya ya, menjadi selalu teladan ya. Jadi orang makan guru ditiru, jadi guru nyontoh ya. Bukannya gini, tapi kitanya yang malah ngomong ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan di SD Elsa ya, ada kebetulan saya sekelompok dengan beliau ada tadarus semua setiap hari. Nah itu pembiasaan, itu budaya positif yang seharusnya di kita sudah dibudayakan minimal itu seminggu sekali ya. Kalau di sekolah lain sudah setiap hari Bapak Ibu, bukan budaya lagi, tapi sudah pembiasaan ya. Nah itu budaya positif, masih banyak lagi. Kemudian ada yang dari Garut yang sudah super hebat, contohnya yang budaya positif bahasa Inggris ya, saya juga lupa, memang saya basicnya dari bahasa Inggris tapi sudah lupa ya. Pokoknya satu sampah boleh pulang. Jadi kalau misalkan anak mengambil sampah, memasukkan ke dalam sampah boleh pulang ya, bagus sekali. Saya juga terhibur dengan kebiasaan itu. Jadi si anak itu boleh pulang kalau mengambil sampah. Jadi liwung sebenarnya kayak weekend nyarian sampah dimasukkan. Kemudian ada kebiasaan cermin ceramah mini. Sebelum masuk ke dalam kelas itu si siswa disuruh ceramah. Jadi namanya cermin, sebenarnya kebiasaan namanya ceramah mini. Ibu ini sudah paham budaya positif itu apa, Ibu? Budaya positif itu apa? Ya, jadi pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tentang budaya positif sudah dijawab oleh Ibu Dina. Mungkin di sekolah kita pun juga sudah ada ya Bu yang termasuk budaya positif, di mana kita sebelum masuk berbaris, ya, itu udah kebiasaan terus diperiksa bukunya gitu. Termasuk Ibu sebelum belajar, saya dengar di kelas-kelas tinggi ada yang membacakan dulu doa sholat, wudhu, kemudian sholat itu budaya yang positif juga ya. Mungkin untuk sholat duha PR kita ya Bu ya, jangan sampai seminggu sekali Bu, bisa dilaksanakan sehari sekali.
berarti dia hari ibu. Ya mungkin itu. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak memperhatikan pada saat guru sedang menerangkan, malah ngobrol sama besi atau teman-teman gurunya. Silakan Ibu. Terima kasih, dan ini adalah segudang masalah yang ada di sekolah ya, kebanyakan seperti itu. Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya, dan memang saya juga pernah mengalami bahkan setiap hari ya Ibu. Bagaimana mengatasi siswa yang tidak memperhatikan saat pembelajaran misalkan ya. Nah ini ya Ibu, ada tahapan segitiga reste ya, ini solusinya. Yang pertama, melihat itu harus menstabilkan identitas. Ya, jadi maksudnya misalkan ulat kunaon, misalkan nanti teman perhatikan ya, jangan langsung dijak. Ya, gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya, kenapa kamu tidak memperhatikan? Ibu dari teman saya mengganggu. Oh iya, ibu juga kalau posisi seperti itu akan seperti itu. Stabilkan dulu identitas siswa itu, ya Bu. Jangan langsung menjadi. Kita dekati siswa itu. Ya, stabilkan dulu identitasnya. Dari yang salah atau dari yang gagal menjadi sedikit lebih sukses, gitu ya. Jadi, berarti orang teh memperhatikan teh tidak salah gitu ya. Nah, stabilkan dulu identitasnya, melihat, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, tanyakan apa alasan memperhatikan si anak itu. Bagaimana menggolong si anaknya? Ibu, aku menguruskan misalnya pembelajaran teh dengan metode sama. Nah, itu jadi PR kita ya, misalnya, kami membayangkan teh video atau ibu diuruskan oleh ibu ini menjelaskan teh misalkan teh dalam selama saja. Ya, bisa jadi ya. Mungkin cara kita memberikan pelajaran dengan metode yang salah atau media yang salah. Ya, coba atau misalkan kalau misalkan dengan tim fokus sangat ribet sekali, coba dengan media peraga ya coba dengan itu mungkin nanti ada ketertarikan anak untuk lebih antusias dan memperhatikan ya. Nah itu yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Jadi cari dulu penyebab masalahnya. Mungkin karena tidak suka cara mengajar kita atau media kita dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung dinyalakan kepada siswa. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi orang teh membuat komitmen kepada anak teh. Jadi misalkan, jadi balik kumaha aku sangka misalkan kamu teh memperhatikan pelajaran ibu misalkan. Balik kumaha sok ayeuna urang komitmen atau perjanjian misalnya ya seperti itu. Jadi ada komitmen ibu akhirnya misalnya hoyong belajarnya di luar misalnya ya. Boleh ibu, itu justru menghindari kebosanan anak. Karena kita juga bisa belajar dari lingkungan sekitar. Misalnya ya, misalnya saya pelajaran tentang kilogram. Di sini kebetulan tentang perkebunan dan tentang sayuran. Nah, kita bisa memanfaatkan keadaan yang ada di sekitar kita, yaitu langsung memetik, langsung dikilo. Ya, jadi si anak itu langsung berhubungan dengan alam sekitarnya. Nah, itu akan lebih semangat lagi belajar. Jadi tahapan yang ketiga kita menanyakan tentang komitmennya. Ya, dapat dipahami lihat? Ya. Selanjutnya masih dalam pertanyaan dari Ibu Iha, yaitu bagaimana dengan tanggapan Ibu terhadap pemberian hukuman yang tidak mengerjakan PR, disuruh di luar untuk mengerjakan PR, padahal si anak tersebut di luarnya tidak mengerjakan PR, malah main gitu ya Bu. Nah, tanggapan Ibu gimana? Terus bagaimana solusinya? Apakah lebih baik mengerjakan di dalam atau di luar? Ya, untuk yang tidak
yang mengerjakan PR, saya rasa kita harus mengetahui latar belakang anaknya di rumah dulu, ibu karena PR itu kan pekerjaan rumah. Apakah di rumahnya itu orang tuanya itu memperhatikan atau tidak? Mungkin ya dari orang tuanya yang misalkan sibuk, kebun. Jadi kita dekati dulu ya seperti tadi saja. Jadi orang teh nanyakan alasan latar belakangnya. Mau di dalam atau di luar kelas, saya rasa sama saja ya. Karena kalau dikerjakan di sekolah bukan PR lagi ya, kerjaan sekolah namanya ya. Jadi kita harus menelusuri dulu latar belakangnya, misalkan dari orang tuanya ke orang tuanya. Jadi kita bisa membangun relasi dengan orang tuanya seperti itu. Jadi ada perhatian kepada orang tuanya untuk lebih diperhatikan ketika membimbing belajar dulu. Itu dari saya sendiri. Iya, tentunya. Jadi apa yang dijelaskan Ibu Nek untuk hal ini mungkin ibu-ibu harus mengetahui dulu, apa atau alasan kenapa tidak mendapatkan PR. Setelah mengetahui baru diarahkan dengan memberikan motivasi atau hal-hal lain yang membuat si anak tersebut untuk lebih sukses ya. Kemudian setelah diarahkan baru dibimbing, mungkin setelah diarahkan baru dibimbing kenapa si anak mungkin setelah diarahkan kenapa si anak itu tidak bisa mengerjakan. Nah, akhirnya bisa dibimbing juga oleh guru. Siapa tahu orang tuanya juga tidak bisa mengerjakan, mungkin hanya guru ya. Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya tentang kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Ibu Dina. Kebebasan seperti apa yang akan didapatkan anak ketika di kelas? Ya, terima kasih kepada Ibu Dina yang tentang kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan dasar seperti apa? Ya. Kebebasannya. Maksudnya di sini kebebasan itu bukan siswa lagi akun ya Bapak Ibu, tapi sesuai koridor konteksnya, misalnya kebebasannya dalam misalkan mencurahkan pendapat ya, misalnya Ibu ya kami mah pasal teh belajarnya begini, jadi terima saja pendapatnya ya. Jadi bukan maksudnya kebebasannya itu ya diangkat ke koridor tadi ya, bukan seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, bukan guru yang jadi bahan yang mengajar itu, sedangkan siswa tidak aktif, diam saja misalnya, tidak seperti itu. Jadi ada kebebasan mencurahkan pendapatnya, kemudian boleh berekspresi siswanya. Masa siswa diam misalnya, kan siswa juga harus bergerak, misalnya yang lain diskusi ya. Nah itu salah satu kebebasan untuk pendapat. Kemudian presentasi kan dia nanti akan mempresentasikan produknya atau hasil dari kerja kelompoknya, itu salah satunya dari kebebasan. Jadi intinya pembelajarannya sekarang itu harus berpusat pada siswa ya. Nah kita hanya sebagai fasilitator saja. Mungkin begitu dulunya. Iya, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya dari Ibu Nur. Ibu Nur mempertanyakan tentang kedisiplinan. Apakah kita mampu memberikan kedisiplinan sedangkan kitanya juga tidak disiplin? Nah, gitu. Sedangkan anak itu mungkin bisa disiplin karena takut, bukan melihat contoh dari gurunya. Terima kasih Ibu ya, yang sangat bagus dan membangun ya pertanyaannya. Saya rasa seorang guru itu harus mampu ya, menjadi seorang yang disiplin, karena kata kita jadi wanita itu ingat somang kulodo, kemudian dia bangun kaso tuturi. Artinya
dilarang mendorong siswa untuk lebih dalam taat terhadap aturan atau disiplin tersebut ya. Jadi kudu ditiru. Kan ada peribahasa guru benci bagi diri murid, benci berlari, kan seperti itu ya. Jadi mulai dari diri kita ya, dan yang mendisiplinkan kan besok kadang begini ya, kalau saya ya, kalau misalkan disuruh bapak kepala sekolah sampai ada terawasnya di HTT, bu, punten dikasih terawas kayak kalau misalkan dari diri kita, dari diri kita sendiri datang pagi-pagi dan diri kita sendiri udah terbiasa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan disuruh-suruh orang kemudian digerakkan orang tidak enak. Jadi saya rasa mengatur diri ya, belajar mengatur diri dan mendisiplinkan diri saya rasa itu. Jadi mulai dari dulu kesadaran diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri, untuk menjadi tauladan bagi anak-anak di lingkungan seperti itu. Benar bisa dicerna ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Bapak di sini. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Nenek Suhaili yang telah menjawab pertanyaan dengan begitu jelas ya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sikat. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyimak, memperhatikan paparan-paparan dari Ibu Bapak itu CGP. Mudah-mudahan acara ini menjadi hal yang sangat berharga bagi beliau, dan mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut termotivasi untuk mengikuti acara beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada Ibu Neng dalam berjuang untuk menjadikan guru penggerak seni. Maka acara ini kita tutup dengan membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan doanya. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah terselenggarakan. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang menyinggung hati bapak dan ibu guru yang ada di sini. Mohon maaf apabila kata yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktik membuat keyakinan kelas ya. Apa tujuannya membuat keyakinan kelas? Agar kalian lebih disiplin di kelas ya. Nanti kalian akan menuliskan kalimat-kalimat keyakinan kelas di sini ya, yang kalian inginkan. Mengerti? Kalau sudah, nanti sama ibu disuruh keyakinan kelas yang kalian buat ditempel di sini ya. Siap? Siap. Nah, ibu bagikan kalian ini stick note-nya, satu orang satu. Tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silahkan. Nanti ibu akan mengevaluasi dan mengecek mana yang cocok keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Silahkan, boleh dimulai yang sudah diberikan stiker sama ibu.
Silakan tulis kalimat keyakinan kelas. Nanti ditempelnya di sini. Agar lebih disiplin lagi di dalam kelas saat kita melakukan pembelajaran. Sudah belum? Ada yang belum? Oh, silakan. Sudah? Kalau yang sudah, mulai dari barisan ini untuk menempelkan kalimat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Silakan. Yang sudah, barisan ini silakan tempel di sini. Mau di mana saja boleh. Yang ingin kalian tempel di mana saja bebas. Silakan tempel. Iya. Nah, silakan barisan ini menempelkan kalimat keyakinan kelasnya. Silakan. Silakan barisan ini. Silakan. Ya. Sudah ya? Ada lagi? Ya. Ya. Kalian sudah menuliskan kalimat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita sepakati keyakinan kelas apa yang mau kita pakai di kelas ini. Ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Mau dipakai di sini, di kelas ini? Mau. Keyakinan kelasnya? Ya. Bisa kita pakai yang ini ya. Datang tepat waktu. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan. Mau disepakati? Mau. Boleh. Ya, yang kedua ini. Kemudian menghormati guru. Mau disepakati? Mau. Ya, menghormati guru ya. Kemudian menolong teman. Mau. Ya, jadi harus misalkan ada teman yang kesulitan, kalian tolong ya. Menghargai teman sudah? Ya, menghargai teman. Mau disepakati? Mau. Jadi di kelas jangan saling mengejek. Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Mau disepakati? Mau. Oke, ya. Mengerjakan PR di rumah? Mau. Jadi kalau yang mengerjakan PR di sekolah itu bukan PR di rumah ya, itu mah pekerjaan sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat kita sepakati. Yang pertama apa? Satu, datang tepat waktu. Kemudian memperhatikan guru saat guru sedang menjelaskan. Kemudian menghormati guru, menghargai teman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan mengerjakan PR di rumah. Ya, harus kalian sepakati karena keyakinan kelas sudah dibuat. Ya, paham? Paham. Oke, kalau begitu praktik keyakinan kelas sudah kita lakukan.
Jadi kalian harus menyepakati keyakinan keras yang sudah kita buat. Ya.